Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu berharap anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti pembelajaran kembali walaupun dengan keadaan daring. Semoga dengan pembelajaran daring ini tidak mengurangi keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan cara rajin mencuci tangan, selalu memakai masker apabila keluar rumah, jaga jarak, dan tetap stay di rumah. Jangan keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Rasul Ulul Azmi. Allah mengangkat orang-orang terpilih di muka bumi ini untuk menjadi seorang Rasul dan untuk menjadi seorang Nabi. Lalu, siapa sih Rasul itu dan siapa sih Nabi itu? Pada materi ini nanti kita akan mempelajari tentang pengertian Nabi, pengertian Rasul, kemudian pengertian Rasul Ulul Azmi. Siapa sih nabi-nabi yang tergolong pada Rasul Ulul Azmi? Kenapa sih nabi-nabi tersebut mendapat julukan Rasul Ulul Azmi? Sifat-sifat apa sih yang dimiliki? Semuanya nanti akan kita pelajari di sini. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali pembelajaran ini dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Apa sih pengertian dari Rasul Ulul Azmi itu? Rasul Ulul Azmi adalah para rasul pilihan Allah yang mempunyai keteguhan hati yang sangat luar biasa. Sebelum kita membahas tentang Rasul Ulul Azmi, alangkah baiknya kita mengetahui perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Dari sini bisa ditarik kesimpulan perbedaan yang paling menonjol dari seorang nabi dan rasul terletak pada tugasnya. Kalau nabi untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan juga wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Sekarang nama-nama Rasul Ulul Azmi. Rasul yang mendapat julukan Ulul Azmi ada 5 Rasul. Yang pertama yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua
Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa alasan kenapa rasul-rasul tersebut mendapat julukan Rasul Ulul Azmi. Di antaranya karena mereka adalah pilihan Allah. Tidak semua nabi mendapat julukan tersebut. Hanya nabi-nabi yang dipilih oleh Allah yang mendapat julukan Rasul Ulul Azmi. Alasan yang kedua, karena mereka memiliki keteguhan hati yang sangat kuat. Seperti contoh Nabi Musa alaihissalam. Karena pada zaman Nabi Musa, beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam, sangat zalim. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Jika tidak mau menyembah, maka harus mati di tangannya. Raja itu bernama Raja Fir'aun. Orang semacam inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun, dengan mukjizat tongkat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, akhirnya Raja Fir'aun harus tenggelam bersama tentaranya di Laut Merah. Selanjutnya, alasan yang ketiga, yaitu memiliki kesabaran yang sangat luar biasa dalam menghadapi kaumnya. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh usianya mencapai 950 tahun. Dari sekian lama berdakwah, hanya 40 pasang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan putranya sendiri yang bernama Kan'an juga tidak mau menyembah Allah. Ini membuktikan bahwa perjuangan Nabi Nuh dalam berdakwah sangat luar biasa dalam menghadapi kaumnya. Contohnya lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Ketika diuji oleh Allah, suatu malam mendapat mimpi bahwa Nabi Ibrahim harus menyembelih putranya. Karena Nabi Ibrahim sangat yakin itu adalah perintah Allah, tanpa ragu-ragu pada pagi harinya Nabi Ibrahim mengambil pisau, kemudian ingin menyembelih putranya yang bernama Ismail. Pisau sudah diletakkan di leher Nabi Ismail. Namun, karena kehendak Allah, Nabi Ismail digantikan oleh domba. Dan sampai sekarang diabadikan dengan ibadah kurban setiap bulan Dzulhijjah. Alasan yang keempat, para rasul mendapat julukan Rasul Ulul Azmi, yaitu mereka memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa terhadap kaumnya. Sekarang, dalil tentang Rasul Ulul Azmi. Dalil tentang Rasul Ulul Azmi diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35. Yang artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Nah, sekarang sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Rasul Ulul Azmi. Di antaranya 1. Mereka memiliki ketabahan dan kesabaran yang sangat tinggi dan sangat luar biasa. 2. Mampu memberikan keteladanan kepada umatnya. Yang 3.
Para rasul tersebut mendoakan umatnya agar selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, para rasul tersebut tidak pernah mendoakan kaumnya suatu keburukan, tetapi selalu mendoakan tentang kebaikan-kebaikan. Yang kelima, kehadiran para rasul tersebut sebagai cahaya penerang dalam kegelapan. Yang keenam, mereka memiliki mukjizat-mukjizat yang sangat luar biasa. Setelah kita mempelajari dan mengetahui tentang Rasul Ulul Azmi, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang sabar. Baik sabar dalam menghadapi musibah. Hikmah yang kedua yaitu supaya kita memiliki rasa ikhlas. Ikhlas dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Ikhlas dalam melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan dari siapapun. Hikmah yang ketiga yaitu supaya kita sebagai manusia selalu berikhtiar, selalu berusaha, jangan pantang menyerah, jangan berputus asa. Ikhtiar harus selalu dibarengi dengan tawakal, karena usaha dan doa, ikhtiar dan tawakal adalah dua hal yang tak terpisahkan. Setelah berusaha, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang terakhir yaitu supaya kita sebagai manusia mempunyai teguh pendirian, mempunyai sikap yang teguh pendirian. Demikianlah pembelajaran pagi ini tentang materi Rasul Ulul Azmi. Berikut ada tugas untuk anak-anak dan harus dikumpulkan pada minggu depan. Tugas yang pertama, jelaskan pengertian Ulul Azmi. Yang kedua, sebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, apa saja sifat utama dari Rasul Ulul Azmi? Jawabannya, anak-anak bisa mengerjakan di buku tulis masing-masing. Marilah pembelajaran ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.